Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramunitasari, NIM 210421132 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini akan saya tujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai materi pertemuan 4, yaitu peran administrasi negara dan landasan penyelenggaraan administrasi negara. Di Indonesia ada 4 landasan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Yang pertama yaitu landasan ideal, yang kedua yaitu landasan konstitusional, yang ketiga yaitu landasan operasional, dan adanya landasan kebijakan lain. Administrasi negara mempunyai peranan yang sangat krusial dan penting dalam segala aktivitas di sebuah organisasi negara. Sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan, baik itu organisasi swasta maupun organisasi pemerintah. Administrasi negara, manajemen, merupakan sistem yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Administrasi merupakan proses kegiatan antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi negara Indonesia, khususnya, merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karenanya, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Terdapat 4 landasan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Kita akan membahas mengenai landasan yang pertama, yaitu landasan ideal Pancasila. Landasan ideal bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia ialah identik dengan Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, alinea keempat, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai suatu sistem, Pancasila harus diamalkan sebagai suatu kesatuan. Pancasila telah disepakati sebagai falsafah negara dalam mewujudkan cita-cita nasional, sehingga seharusnya kita dapat menjiwai setiap aspek di kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. Karenanya, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, di mana Pancasila sendiri itu digali dari bumi Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang akan dicapai, dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, yakni Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang oleh karenanya sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia haruslah merupakan penjabaran dari pengamalan dari kelima sila Pancasila secara bulat dan utuh. Baiklah,
Landasan yang kedua yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Undang-Undang 1945 Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia berlandaskan pada isi pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Hal ini dikarenakan di dalam pembukaan terdapat cita-cita nasional, tujuan, sekaligus tugas negara, serta Pancasila. Sedangkan pada pasal-pasalnya berisi pada ketetapan tentang bentuk dan kedaulatan negara, kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara, kementerian negara pemerintahan daerah, wilayah negara, warga negara dan penduduk, pertahanan dan keamanan negara, dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Baik itu sebelum maupun setelah perubahannya pada amandemen terakhir yaitu pada tahun 2002, yaitu merupakan konstitusi yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Sistem administrasi negara sendiri harus mengacu pada ketentuan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena ketentuan tersebut merupakan kebijakan publik yang paling tinggi dan mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia, serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Di mana batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan, pemerintahan negara, kedudukan dan fungsi lembaga tertinggi negara, serta pemerintahan daerah, yang merupakan dasar bagi penyelenggaraan sistem administrasi negara. Landasan yang ketiga yaitu landasan operasional. Landasan operasional bagi penyelenggara administrasi negara, yakni GBHN, atau Garis Besar Haluan Negara. Nah, apa itu GBHN? Terdapat 2 definisi mengenai GBHN. Yang pertama, GBHN merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan oleh MPR. Yang kedua, GBHN merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh secara terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang telah dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana landasan operasional sistem administrasi negara, terutama dalam kegiatan pembangunan, ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana dalam undang-undang ini tercakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM, yaitu pada periode 2004 sampai dengan 2009. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan seperti pada bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, dan pertahanan keamanan negara, yang mana itu berlandaskan kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan, landasan sistem administrasi negara tersebut merupakan pedoman dan dasar bagi penyelenggaraan negara, terutama dalam perumusan kebijakan,
penyusunan rencana, dan program-program pembangunan serta dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem administrasi negara. Baiklah, landasan yang terakhir yaitu landasan kebijakan lain, di mana landasan ini pada umumnya berbentuk tertulis, tetapi ada pula yang tidak tertulis. Landasan kebijakan yang tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.